Hai, perkenalkan nama saya Igustia Fatmawidiari, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan tradisional, yang dimana berbagai perusahaan menyadari pentingnya mengelola tingkat persediaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang, kualitas, rekayasa, produk, harga, lembur, dan kapasitas berlebih. Adapun kemampuan merespon pelanggan, waktu tunggu, dan probabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dapat tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada pada posisi kompetitif yang lebih lemah. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Baiknya ada biaya persediaan, yang dimana dalam dunia yang penuh kepastian permintaan akan suatu produk atau bahan baku yang diketahui dengan pastinya untuk periode tertentu. Terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut biaya pemasaran dan biaya penyimpangan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka biaya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpangan. Adapun beberapa hal. Yang pertama itu biaya pemasaran, yang dimana adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya asuransi untuk pengirim, dan biaya pembongkaran. Adapun biaya persediaan atau penyetelan adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang tidak terpakai, biaya fasilitas produksi yang tidak terpakai, dan biaya uji coba produksi. Adapun yang terakhir biaya penyimpangan, yang dimana adalah biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya peluang dari dana yang terkait dalam persediaan, dan ruang penyimpanan persediaan. Nah, jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka akan ditimbulkan kategori ketiga dari biaya persediaan yang disebut biaya habisan persediaan. Biaya habis persediaan ini adalah biaya-biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang, biaya ekspedisi, serta biaya akibat produksi yang terganggu. Adapun alasan tradisional untuk memiliki persediaan, yang dimana memaksimalkan laba mensyaratkan perlunya minimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan, namun minimalkan biaya penyimpangan, mendukung pesanan dan produksi dalam jumlah kecil, sedangkan meminimalkan biaya pemesanan pendukung pemesanan dalam jumlah besar. Jadi, meminimalkan biaya penyimpangan mendorong jumlah persediaan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Sementara itu, meminimalkan biaya pemesanan atau biaya persiapan mendorong jumlah persediaan yang besar. Kebutuhan untuk menyeimbangkan ada dua kelompok biaya tersebut adalah agar total biaya penyimpangan dan pemesanan dapat diminimalkan adalah salah satu alasan perusahaan memiliki untuk penyimpangan persediaan. Ada berbagai alasan lain yang dapat diberikan untuk mendorong penyimpangan persediaan, yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua ada untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat kerusakan mesin, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, dan atau pengiriman komponen yang terlambat. Yang ketiga untuk
menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang keempat itu ada untuk memanfaatkan diskon. Yang terakhir itu untuk menghindari kenaikan harga di masa depan. Baik, materi selanjutnya itu ada metode just in case, yang dimana just in case ini adalah strategi persediaan di mana perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Jenis strategi manajemen persediaan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tidak dapat terpenuhi permintaan customer, sehingga persediaan barang yang akan diproses tidak boleh kosong. Jumlah tidak boleh kurang dari stok aman yang sudah dipatokkan. Adapun keuntungan dan kelemahan dari just in case tersebut. Yang untuk keuntungan yang pertama itu ada risiko tidak bisa terpenuhi permintaan customer kecil. Yang kedua itu ada efek nilai tukar mata uang ataupun efek perubahan harga dari supplier. Dampaknya tidak sebesar pada sistem just in time. Adapun kelemahannya yang pertama itu lama penyimpanan secara langsung mempengaruhi kualitas barang. Yang kedua itu ada risiko terjadinya barang rusak lebih besar dibandingkan just in time. Yang ketiga itu ada memerlukan sumber daya manusia dan area gudang yang lebih besar dan mengelola inventory. Adapun syarat sistem just in case bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, sama seperti pada sistem CIT, pada sistem just in case ini informasi dan akurasi data pemegang peran yang sangat penting. Bahkan lebih kompleks, selain jumlah barang persediaan yang ada, harus pula diperhatikan daya tahan barang, kondisi gudang. Yang kedua itu ada data tentang kapasitas barang yang bisa ditampung gudang harus lengkap. Adapun kuantitas pesanan ekonomis model persediaan tradisional, di mana kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penjembangan. Asumsikan permintaan diketahui dalam menentukan kuantitas pesanan atau ukuran lot produksi. Manajer hanya perlu memperhatikan biaya pemesanan dan penyimpangan. Total biaya pesanan dan penyimpangan dapat digambarkan melalui persediaan seperti berikut. TC sama dengan PD per Q ditambah CQ per 2 sama dengan biaya pemesanan ditambah penyimpangan, yang dimana TC itu adalah total biaya pemesanan dan biaya penyimpangan. Untuk P dimana biaya penempatan pesanan, penerimaan pesanan. D adalah jumlah permintaan tahunan yang diketahui. Untuk Q jumlah unit yang dipesan setiap pesanan yang dilakukan. C yang dimana biaya penyimpangan 1 unit persediaan selama setahun. Agar dapat diilustrasikan aplikasi, asumsikan nilai-nilai berikut diterapkan untuk sebuah komponen yang digunakan dalam reparasi lemari es. D sama dengan 10.000 unit, Q sama dengan 1.000 unit, P sama dengan $25 per pesanan, C 2 per unit dolar. Perhitungan, maka TC sama dengan PD per Q ditambah CQ per 2. Maka $25 dikali 10.000 unit per 1.000 unit ditambah $2 dikali 1.000 unit per 2, maka $250 ditambah $1.000. Hasilnya $1.250 dengan menggunakan persamaan satu total biaya adalah $1.250. Namun kuantitas pesanan sebanyak 1.000 dengan biaya $1.250 memungkinkan bukan pilihan terbaik. Beberapa kualitas pesanan lainnya mungkin menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Tujuannya adalah menentukan kuantitas pesanan yang akan minimalkan total biaya.
kuantitas pesanan ini disebut kuantitas persamaan ekonomis. Adapun contoh menghitung EOQ karena adalah contoh kuantitas yang meminimalkan persamaan satu. Rumus untuk menghitung kuantitas ini dapat diturunkan menjadi persamaan dua berikut sebagai berikut. Q sama dengan EOQ sama dengan diakarkan 2 PD per C. Dengan menggunakan data dari contoh sebelumnya, EOQ dapat dihitung dengan persamaan 2. EOQ akar 2 PD per C sama dengan 2 kali $25 dikali 10.000 per $2, maka hasilnya 500. Memasukkan 500 sebagai nilai Q ke persamaan 1 menghasilkan total biaya sebesar $1.000. Hal ini selalu berlaku untuk model EOQ yang sederhana, seperti yang diuraikan pada persamaan 2. Kuantitas pesanan sebesar 500 lebih murah daripada kuantitas pesanan sebesar 1.000. Next, itu ada titik pesanan kembali yang dimana EOQ menjawab pertanyaan mengenai banyaknya unit yang harus dipesan atau diproduksi. Titik pemesanan kembali adalah titik awal di mana sebuah pesanan harus dilakukan. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan yang dilakukan untuk menghindari biaya habisnya persediaan dan minimalkan biaya penyimpanan. Pesanan harus dilakukan sehingga tiba saat unit terakhir pada persediaan digunakan. Mengetahui tingkat penggunaan dan waktu tunggu akan memungkinkan kita untuk menghitung titik pesanan seperti persamaan 3 berikut. ROP sama dengan tingkat penggunaan kali waktu tunggu. Untuk mengilustrasikan persamaan 3 tersebut, kita akan kembali menggunakan contoh komponen lemari es sebelumnya. Asumsikan produsen menggunakan 50 komponen per hari dan waktu tunggu adalah 4 hari. Jika demikian, sebuah pemesanan harus ditempatkan ketika tingkatan persediaan komponen lemari es turun hingga 200 unit, yang dimana 50 kali 4. Adapun gambar tersebut yang harus diperhatikan bahwa persediaan hampir habis ketika pemesanan tiba dan kuantitas yang dimiliki naik kembali sampai tingkat EOQ. Next, itu ada ketidakpastian pemerintah dan titik pemesanan kembali. Jika permintaan atas komponen atau produk tidak diketahui dengan pasti, maka persediaan mungkin habis. Sehingga contoh, jika komponen lemari es digunakan pada tingkat 60 komponen per hari, maka perusahaan akan menggunakan 200 komponen selama 3/4 hari. Karena pesanan baru tidak akan diterima sampai hari keempat. Aktivitas reparasi yang membutuhkan komponen ini akan mengganggu selama 2/3 hari. Untuk menghindari hal ini, organisasi sering memiliki untuk menyimpan persediaan pengaman. Persediaan pengaman ini adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan atas fluktuasi permintaan. Adapun contoh, jika pengguna maksimal komponen lemari es adalah 60 per hari, rata-rata penggunaan adalah 50 unit per hari dan waktu tunggu adalah 4 hari, maka persediaan pengaman dihitung sebagai berikut. Penggunaan maksimal 60, rata-rata penggunaan 50, selisih 10, waktu tunggu 4 kali, persediaan pengaman itu 40. Dengan keberadaan persediaan pengaman, titik pemesanan kembali dihitung dengan persamaan 4 berikut. ROP sama dengan tingkat rata-rata penggunaan kali waktu tunggu ditambah persediaan pengaman.
pada contoh komponen lemari es, titik pemesanan kembali untuk persediaan dengan persediaan pengaman dihitung sebagai berikut. ROP sama dengan 50 kali 4 ditambah 40 maka menghasilkan 240 unit. Jadi secara otomatis pesanan ditempatkan ketika tingkat persediaan turun menjadi 240 unit. Adapun contoh perusahaan manufaktur yang dimana Benson Company manufaktur besar pembuatan alat-alat pertanian yang memiliki beberapa pabrik di seluruh negeri. Setiap pabrik memproduksikan semua bagian rakitan yang diperlukan untuk merakit alat pertanian tertentu. Salah satu pabrik besar di daerah Barat Tengah memproduksi baja. Manajer di pabrik mencoba untuk menentukan ukuran produksi untuk bagian pembuatan mata pisau. Ia diyakinkan bahwa ukuran lot yang akan segera dapat meminimalkan biaya penyimpangan dan persiapan. Ia juga ingin menghindari kehabisan persediaan karena setiap kehabisan persediaan ia akan menutup departemen perakitan. Untuk membantu manajer tersebut membutuhkan keputusan pengontrolan perusahaan telah menyediakan informasi sebagai berikut. Permintaan rata-rata mata pisau itu 320 per hari, permintaan maksimal mata pisau itu 340 per hari, permintaan tahunan mata pisau itu 80.000, biaya penyimpanan per unit ada $5, biaya persiapan itu ada $12.500, waktu tunggu 20 hari. Berdasarkan informasi di atas, kuantitas pesanan ekonomis EOQ dan titik pemesanan kembali ROP dihitung sebagai berikut. Adapun gambar di samping yang kita ketahui seperti yang diperlihatkan oleh perhitungan tersebut, mata pisau harus diproduksi dalam batch yang terdiri dari 20 unit dan persiapan baru harus dimulai ketika pasokan mata pisau turun hingga menjadi 6.800. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kita masuk ke manajemen persediaan just in time. Just in time diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna sistem produksi yang tepat waktu. Maksudnya ialah semua persediaan bahan baku akan diproses dalam kegiatan produksi harus tiba tepat waktu dengan kuantitas yang tepat pula. Tak hanya bahan baku, semua komponen baik utama atau pendukung. Just in time ini menjadi suatu sistem produksi yang memiliki tujuan utama yaitu mengurangi biaya dan mengefisiensikan pekerjaan dan memperoleh kualitas sesuai standar produk. Dibuat sistem just in time ini tentunya tak lain untuk meminimalisasikan pemborosan akibat kelebihan produksi, persediaan barang dagang yang sia-sia, hingga antrian produksi yang lama. Pull system. JIT adalah pendekatan manufaktur yang memproduksi barang berdasarkan permintaan yang sesungguhnya ada, bukan berproduksi dengan jadwal tetap berdasarkan pada proyeksi permintaan. Dalam pull system, permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk proses produksi. Prinsip yang sama digunakan dalam produksi. Setiap aktivitas produksi berikutnya hanya dilakukan untuk memenuhi permintaan aktivitas berikutnya. Bahan baku atau suku cadang tersedia hanya pada waktu yang dibutuhkan atau aktivitas produksi sehingga permintaan tetap dapat dipenuhi. Nah, kita lanjut ke biaya pemesanan dan penyimpanan pendekatan JIT. JIT menggunakan pendekatan yang berbeda untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan total. Pendekatan tradisional memandang keberadaan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sebagai biaya yang harus terjadi dan kemudian berusaha untuk menemukan kuantitas pemesanan yang menyeimbangkan terbaik kedua macam biaya tersebut. JIT berusaha untuk mengurangi biaya-biaya tersebut menjadi nol. Jika biaya pemesanan tersebut tidak signifikan, maka tinggalkan permintaan biaya dan menyimpan yang dapat
dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Pendekatan ini menjelaskan pengurangan persediaan sampai dengan nol dalam sistem JIT. Biaya pemesanan dan penyimpanan dalam pendekatan JIT. Kontrak jangka panjang, pengisian kembali berkelanjutan, dan electronic data interchange. Biaya pemesanan dapat dikurangi dengan menggabungkan hubungan yang dekat dengan pemasok. Negosiasi kontrak jangka panjang untuk penyediaan bahan dari pemasok luar negeri. Mengurangi frekuensi pemesanan yang kemudian mengurangi biaya pemesanan. Para pengecer telah menemukan cara untuk mengurangi biaya pemesanan dengan cara menggunakan teknik pengisian kembali dan berkelanjutan atau continuous replacement. Dengan persetujuan pengisian kembali, produsen menerapkan fungsi manajemen persediaan untuk pengecer. Produsen memberitahu untuk mengusulkan kepada pengecer mengenai kapan banyaknya unit untuk dipesan kembali. Pengecer menelaah rekomendasi dan menyetujui pesanan jika usulan yang diajukan masuk akal. Proses pengisian kembali berkelanjutan dipermudah dengan EDI atau Electronic Data Interchange dan memungkinkan pemasok mengakses database pembelian secara online. Nah, kita lanjut ke kinerja tenggat atau due date solusi JIT. Kinerja tenggat atau jatuh tempo adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan. Pada masa lalu, persediaan barang telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta pelanggan. Nah, JIT menyelesaikan masalah kinerja tenggat tidak dengan cara membentuk persediaan, tetapi dengan mengurangkan waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih pendek akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal pengiriman dan merespon dengan cepat permintaan pasar hingga kemampuan kompetitif perusahaan meningkat. JIT memotong waktu tunggu dengan mengurangi waktu pemesanan, memperbaiki kualitas, dan menggunakan pemanufakturan sistem sel. Nah, penghindaran shutdown dan reliabilitas proses pendekatan JIT. Kebanyakan shutdown atau penutupan produksi terjadi karena 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, bahan atau suku cadang yang buruk, dan ketidaksediaan bahan atau suku cadang. Pengadaan persediaan merupakan solusi tradisional untuk ketiga masalah tersebut. Pendukung pendekatan JIT berpendapat bahwa persediaan tidak menyelesaikan masalah tersebut. JIT menyelesaikan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan reflektif, pengendalian kualitas, dan membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Yaitu ada dalam 3 ini, yaitu pemeliharaan reflektif total, pengendalian kualitas total, dan sistem Kanban. Diskon dan peningkatan harga pembelian JIT dan versus penyimpanan persediaan. Secara tradisional, persediaan disimpan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari diskon kuantitas dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga yang dibeli pada masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menekan biaya persediaan. JIT mencapai tujuan yang sama tanpa menyimpan persediaan. Solusi JIT adalah bernegosiasi untuk kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok pilihan yang berlokasi dekat dengan fasilitas produksi perusahaan dan membangun keterlibatan pemasok secara intensif. Pemasok tidak dipilih berdasarkan harga saja. Kinerja merupakan kualitas cadang atau bahan dan kemampuan mengirim suatu dengan kebutuhan yang berkomitmen pada pembelian. JIT merupakan pertimbangan utama. Manfaat lain dari kontrak jangka panjang adalah penetapan harga dan kualitas suku cadang atau bahan yang dapat diterima. Nah, JIT bukanlah pendekatan yang dengan mudah diterapkan dengan hasil yang cepat diperoleh. Implementasi JIT lebih merupakan suatu proses evolusi, bukan suatu proses revolusi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran. JIT sering disebut sebagai program penyederhanaan. Walaupun JIT tidak sesederhana dan tidak mudah dilaksanakan, penerapan JIT membutuhkan waktu, misalnya untuk membangun hubungan baik dengan pemasok. Nah, adapun kelemahan yang mencolok adalah ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi interupsi tak terduga, kelangsungan penjualan yang diganggu oleh interupsi produk yang tidak terduga,
Jika masalah ini terjadi, pendekatan JIT berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah sebelum aktivitas produksi berikutnya terjadi. Pengecer yang juga menggunakan JIT akan menghadapi masalah kekurangan barang. Jika permintaan meningkat melebihi persediaan dimiliki pengecer, pengecer mungkin tidak mampu untuk melakukan penyesuaian pesanan, pembelian, dan pemasukan secara cepat untuk menghindari hilangnya penjualan dan kemarahan pelanggan. Jadi, hilangnya penjualan merupakan biaya yang nyata dalam penerapan sistem JIT. Nah, kita lanjut ke teori kendala dan linear programming. Manajemen constraint atau yang dikenal dengan Theory of Constraint atau TUC adalah sebuah teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai keuntungan melalui identifikasi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Teori ini bertujuan untuk mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Manajemen constraint dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu pertama itu ada internal constraint, yang dua ada external constraint. Nah, adapun konsep dasar manajemen constraint, terdapat 4 konsep manajemen constraint atau teori of constraint. Di antaranya ialah sebagai berikut, yaitu manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang kedua ada menurunkan persediaan untuk produksi yang lebih baik. Yang ketiga ada harga yang lebih rendah dan menurunkan biaya operasi. Yang terakhir ada daya tanggap lebih kompetitif. Nah, adapun faktor-faktor kendala dalam perusahaan yaitu resource constraint, yaitu keadaan sumber daya meliputi batas-batasan kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam mesin, dan jam kerja karyawan. Yang kedua ada marketing resource constraint, yaitu kendala pasar di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Yang ketiga ada balance constraint, yang merupakan kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasikan sebagai produksi selama siklusnya. Nah, tahap-tahapan dalam teori kendala. Dalam TUC terdapat metode spesifik untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi berbagai kendala yang ada, yaitu ada 5 tahapan TUC, yaitu pertama itu ada subkoordinasi dan sinkronasi kendala. Yang kedua mengangkat kendala yang mengikat. Ketiga evaluasi ulang terhadap prosesnya dan mengidentifikasi kendala, terus mengeksploitasi kendala. Nah, lanjut ada linear programming. Linear programming adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimumkan suatu yang dibatasi oleh batas-batasan tertentu. Tujuan linear programming ialah mencari pemecahan persoalan-persoalan yang timbul di dalam perusahaan, yakni mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batas-batasan yang ada. Nah, adapun model linear programming atau ciri-ciri khas linear programming ialah bahwa linear programming tersebut didukung oleh macam-macam asumsi yang dijadikan tulang punggung dari model tersebut. Asumsi tersebut antara lain yaitu proportionality, yaitu pada asumsi ini bahwa naik turunnya Z dan juga penggunaan faktor produksi yang tersedia akan dapat berubah secara sebanding atau sejalan atau berproporsional pada perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua, ada additivity, yaitu pada asumsi ini ialah bahwa nilai tujuan pada tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Tersebut dianggap bahwa suatu kenaikan mengakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan atau proses dapat ditumbuhkan dengan tidak mempengaruhi nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga ada divisibility,
Pada asumsi ini menyatakan bahwa sesuatu keluaran atau output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan bisnis dapat berupa suatu bilangan pecahan, demikian juga dengan nilai Z yang dihasilkan. Terakhir ada deterministik, yaitu pada asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat di dalam model bisnis linear programming tersebut dapat diperkirakan dengan pasti walaupun jarang digunakan tepat. Nah, kita lanjut ke linear programming. Dalam mode linear programming dikenal dua macam fungsi, yaitu sebagai berikut, yaitu fungsi tujuan objective function, yaitu fungsi tujuan ialah fungsi yang menggambarkan suatu tujuan ataupun sasaran atau juga target di dalam suatu permasalahan linear programming yang berkaitan dengan suatu peraturan dengan secara optimal sumber daya untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Nah, yang kedua itu ada fungsi batasan atau constraint function. Fungsi batasan ialah suatu bentuk penyajian dengan cara sistematis. Batas-batasan suatu kapasitas yang terjadi akan dapat dialokasikan secara optimal. Masalah linear programming tersebut dapat dinyatakan ialah sebagai proses optimalisasi suatu fungsi tujuan di dalam bentuk memaksimumkan atau meminimumkan.